Kali ini kita akan masuk ke ruang uji bahan listrik, laboratorium listrik, dan ruang kerja listrik lanjutan. Ruang kerja listrik. Ruang kerja listrik atau dalam kurung L dan ruang kerja listrik terkunci dalam kurung LK harus memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam pasal. Ruang kerja listrik harus diawasi oleh pengawas ahli kecuali ruang kerja listrik yang terkunci dan yang tidak ada orang di dalamnya. Pengawas ahli harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Keahliannya sesuai dengan jenis dan susunan instalasi yang terpasang di dalamnya. Yang kedua, diberi wewenang masuk ke dalam ruangan tersebut. Ruang kerja listrik harus berukuran cukup besar sehingga instalasi listrik yang akan dipasang di dalamnya dapat diatur cukup leluasa dan mudah diperiksa. Macam-macam ruang kerja listrik. Untuk memilih peralatan atau perlengkapan listrik harus disesuaikan dengan keadaan ruang kerja listrik. Berdasarkan penggunaannya ada beberapa macam ruang kerja listrik antara lain. 1. Ruang kerja listrik pada rumah tangga. Biasanya terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi, WC, luar, balkon, garasi, dan taman. 2. Ruang kerja listrik untuk industri. Biasanya pada umumnya terdiri dari ruang tamu, lobi, ruang kerja administrasi, toilet, ruang produksi, tempat parkir, dan jalan. Yang ketiga, ruang berdebu. Industri yang bekerjanya menyebabkan debu antara lain pabrik pemecah batu, kapur semen, pabrik tepung, dan sebagainya. Peralatan listrik yang digunakan harus tahan terhadap debu. Perlengkapan yang akan digunakan harus tahan terhadap debu. Perlengkapan yang akan digunakan dalam ruang yang berdebu ditandai dengan penandaan untuk kelas A sebagai berikut. Yang pertama, DIP atau dalam kurung Dust Ignition Protection. Diikuti dengan A untuk kelas A, kemudian diikuti dengan 21 dan 22 untuk menyatakan zona di mana perlengkapan boleh ditempatkan. Yang kedua, untuk perlengkapan kelas B digunakan penandaan yang sama hanya dengan mengganti tanda A dengan B. Untuk semua perlengkapan, maka suhu maksimum yang diizinkan dicantumkan zona 22 adalah suatu ruang yang tidak diklarifikasi sebagai zona 21, di mana kabut debu mungkin terjadi tidak terus-menerus dan muncul hanya dalam waktu singkat, atau di mana terdapat pengumpulan atau penumpukan debu yang mudah terbakar dalam kondisi abnormal dan menimbulkan peningkatan campuran debu yang dapat menyala di udara. 4. Ruang kerja listrik untuk industri yang mengandung gas, bahan, atau debu yang korosif. Industri yang bekerjanya menggunakan gas dan rawan terhadap bahaya kebakaran dan ledakan antara lain pabrik penyulingan minyak, pabrik pengolahan bahan bakar minyak, dan sebagainya. Selain itu, mesin pesawat dan penghantar listrik serta pelindung yang bersangkutan harus didesain, dilindungi, dipasang, dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga tahan terhadap pengaruh yang rusak dari bahan debu atau gas yang korosif itu. 5. Ruang kerja listrik terkunci. Dalam ruang kerja listrik terkunci tidak boleh dipasang mesin, pesawat, instrumen ukur, dan perlengkapan lain yang setiap hari berulang kali secara terus-menerus. 6. Ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik. 1. Ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik seperti pada ruang kerja listrik. Yang B. Untuk instalasi pasangan tetap berlaku juga ketentuan yang disyaratkan untuk instalasi dalam ruang kerja listrik pada umumnya. C. Ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik tidak boleh berdebu, harus bebas berbahaya kebakaran atau ledakan serta tidak boleh lembab. Yang D. Dalam pabrik dan bengkel, ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik harus dipisahkan dari instalasi lain pabrik atau bengkel dengan baik dan tepat. Yang E. Pada pintu masuk harus dipasang papan tanda peringatan larangan masuk bagi orang yang tidak berwenang. Yang F. Harus dicegah orang yang tidak berwenang masuk ke dalam ruang instalasi listrik tegangan menengah. 7. Ruang sangat panas. Untuk instalasi listrik dalam ruang sangat panas berlaku ketentuan ruang lembab, kecuali jika ditentukan lain. Pada tempat yang bersuhu demikian tingginya sehingga ada kemungkinan bahan isolasi dan pelindung pengantar pasangan normal akan terbakar, meleleh, atau lumer, harus diperhatikan ketentuan berikut. A. Hanya aparatur penerangan, pesawat pemanas, dan alat perlengkapan lainnya beserta pengantar yang bersangkutan itu saja yang boleh dipasang di tempat itu. B. Sebagai pengantar dapat dipakai pengantar regang pada isolator dengan jarak titik tumpu maksimum 1 meter atau kabel jenis tahan panas yang sesuai untuk suhu ruang itu. C. Pada tempat dengan bahaya kerusakan mekanis, pengantar telanjang harus seluruhnya dilindungi dengan selungkup logam yang kuat atau dengan alat yang sama mutunya untuk mencegah bahaya sentuhan.